Katanya, kita harus waspada atau takut terhadap serangan atau jajahan bangsa asing. Tapi nyatanya yang perlahan semakin menekan dan membunuh kita adalah saudara sebangsa sendiri yang surplus kuasa dan kepintaran. Mari kita uraikan kalimat yang memuat pernyataan yang tajam, reflektif, dan menyindir mengenai paradoks nasionalisme, kekuasaan, dan pengkhianatan internal dalam konteks bangsa. 1. Dari perspektif sosial. Kalimat ini menyinggung realitas sosial yang penuh dengan kontradiksi. Kita diajari untuk takut terhadap kekuatan asing, serangan luar, padahal kerusakan sosial paling nyata justru datang dari internal, dari sesama anak bangsa yang memegang kuasa. Ini menggambarkan apa yang disebut Frantz Fanon dalam bukunya The Wretched of the Earth sebagai native bourgeoisie, kelas menengah pribumi yang setelah merdeka justru mewarisi dan melanggengkan sistem kolonial demi kepentingan sendiri. 2. Dari sudut politik. Kalimat ini mengkritik nasionalisme palsu yang dijadikan tameng untuk mengalihkan kritik terhadap rezim. Ancaman asing dijadikan propaganda untuk menutupi kerakusan domestik. Seperti ditulis Benedict Anderson dalam Imagine Communities, nasionalisme bisa menjadi konstruksi ideologis elit untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai alat emansipasi rakyat. 3. Dalam hukum. Hukum seringkali tidak netral, melainkan dipakai oleh pemegang kekuasaan untuk menindas, bukan melindungi. Seperti dikatakan oleh Roberto Mangabeira Unger dalam Law in Modern Society, hukum dalam masyarakat modern sering menjadi instrumen kekuasaan yang menyamar dalam jubah netralitas. 4. Dari sisi filsafat. Ini adalah kritik terhadap amoralitas kekuasaan, yaitu penggunaan pengetahuan dan jabatan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kebaikan publik. Mengutip Hannah Arendt dalam Eichmann in Jerusalem, kejahatan terbesar seringkali dilakukan oleh orang-orang biasa yang melaksanakan tugasnya tanpa refleksi moral, banality of evil. 5. Dalam epistemologi. Kalimat ini menyindir kekosongan moral dalam kepintaran. Ilmu yang seharusnya membebaskan justru digunakan untuk menindas. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menyatakan bahwa pendidikan dan pengetahuan harus bersifat membebaskan, bukan menindas. Kesimpulannya, ini adalah kritik multidimensi terhadap narasi nasionalisme palsu, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengetahuan yang lepas dari etika. The oppressor who is within is always more dangerous than the invader from without. Noam Chomsky.